Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari TPB 26A akan menjelaskan ide RBL kami yang berjudul Inovasi Motor Listrik DC pada Flyrap. Pada proyek kali ini, tentunya saya sebagai ketua tidak bergerak sendirian. Anggota-anggota pada kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Liza Cairina Balisya Lubis dengan NIM 121210 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kedua ada Felix J. Kunia Pasaribu dengan NIM 12121013 dari Prodi Teknik Sipil. Yang ketiga Michael Grandi Ginting dengan NIM 12121020 dari Prodi Teknik Sipil. Yang keempat yaitu Sadewa Yoga Prasetya dengan NIM 12121026 dari Prodi Teknik Sipil. Dan yang kelima adalah Tiara Amanda dengan NIM 12130081 dari Teknik Lautan. Dan yang terakhir ketua yaitu saya, Yusuf Franz Leonard Sejabat dengan NIM 12121024 dari Prodi Teknik Sipil. Agar tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita akan membahas pendahuluan, yakni berisikan alasan dan tujuan dibuatnya inovasi motor listrik pada Flyrap yang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai berikut. Motor listrik merupakan salah satu pilihan utama sebagian besar orang dalam menciptakan sebuah alat. Kehandalan dan kekokohan dalam konstruksi motor listrik ini menjadi salah satu alasan utama digunakannya motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan sehari-hari, kita sering melihat beberapa pengusaha ataupun pedagang yang sedang menggerakkan sebuah alat secara manual. Misalnya, pada saat kita berkunjung ke pasar, kita sering melihat banyak pedagang daging yang sedang mengibaskan untayan tali rafia yang mana bertujuan untuk mengusir lalat yang hinggap pada daging tersebut. Saat ini, inovasi alat yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia sudah harus dilakukan. Motor listrik yang mana merupakan salah satu alat yang memiliki potensi dapat diinovasikan menjadi alat-alat yang dapat berguna bagi masyarakat. Jurnal ini dituliskan dengan tujuan membuat sebuah motor listrik sederhana dan mengaplikasikannya pada Flyrap. Flyrap adalah sebuah inovasi alat pengusir lalat. Metode yang digunakan dalam uraian jurnal ini adalah metode kuantitatif yang mana berdasarkan eksperimen tertentu dan melakukan pendekatan kuantitatif. Sebuah eksperimen yang baik haruslah didasari oleh teori-teori yang kuat. Pada penerapannya, teori utama yang digunakan pada motor listrik adalah gaya Lorentz. Sebelum membahas ke sana, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu motor listrik. Motor listrik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, penyedot debu, mesin cuci, hingga pompa air. Perubahan tenaga listrik menjadi tenaga mekanik dilakukan dengan bantuan magnet. Kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub dari magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Dengan demikian, diperoleh gerakan jika ditempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet lain pada sebuah kedudukan yang tetap. Sedangkan gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam medan magnet. Apabila kawat dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Bila pengantar berarus diletakkan dalam medan magnet, maka pada pengantar akan timbul gaya 2. Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan beberapa rumus yang bergantung pada jenis kawat. Yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat pengantar berarus di medan magnet dengan rumus F sama dengan B IL sin dengan keterangan F yaitu gaya Lorentz atau magnetik dengan simbol N, I yaitu kuat arus listrik dengan simbol I, B yaitu induksi magnetik dengan simbol T, L yaitu panjang kawat pengantar dengan simbol M. Lalu yang kedua adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik juga akan mengalami gaya magnetik. Besar gaya magnetik yang dialami oleh benda bermuatan listrik dinyatakan F sama dengan B
kali Q kali F sin dengan keterangan F yaitu gaya magnetik dengan simbol N, B induksi magnetik dengan simbol T, Q yaitu besaran muatan listrik dengan simbol C, F yaitu kecepatan muatan listrik dengan simbol M/S. Sebuah alat yang ingin diciptakan tentunya harus mempersiapkan sebuah prototipe rancangan yang akan diimplementasikan secara nyata nantinya. Pada pembuatan alat ini, kami menggunakan 3 buah kumparan yang berbeda jenis lilitannya, di mana lilitan ini akan berpengaruh terhadap kecepatan perputaran dari motor listrik. Nyatanya, pada implementasi alat kecepatan perputaran yang paling baik adalah pada 3 lilitan. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa ini hanyalah sebuah percobaan pada prototipe yang mana untuk perhitungan implementasi secara nyata telah dibahas pada laporan RBL. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada bagian berikut. Pertama-tama kita siapkan kawat tembaga sepanjang ini, lalu kita lilitkan sebanyak 5 lilitan. Maka hasil lilitannya seperti ini. Kemudian kita amplas bagian ujung-ujungnya seperti berikut. Lalu kita siapkan baterai, lakban, magnet, dan 2 buah peniti. Lalu kita akan rangkai. Setelah kita rangkai, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah berikutnya itu kita pasangkan lilitan kawat tembaga ke dalam peniti. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan 3 lilitan berbeda, didapatkan data seperti pada tabel berikut. Untuk dapat memperhitungkan torsi yang dialami setiap motor listrik, dicari terlebih dahulu nilai daya yang dihasilkan baterai dengan rumus P sama dengan I dikali V, dan didapatkan hasil sebesar 3 watt. Setelah itu, kita akan memperhitungkan besar torsi yang dihasilkan oleh motor listrik dengan rumus T sama dengan 5252 dikali P dibagi dengan N. Dengan 5252 adalah nilai tetapan konstanta, sehingga didapatkan torsi pada 3 lilitan senilai T sama dengan 0,3521466 Nm, 4 lilitan senilai T sama dengan 0,4695288 Nm, dan 5 lilitan senilai T sama dengan 0,586911 Nm. Untuk mengimplementasikan alat ini secara nyata, maka digunakan pendekatan kuantitatif sebagai berikut. Berat untaian tali rafia sama dengan 0,05 kg, diameter pengikat sama dengan 0,01 meter, dan jari-jari sama dengan 0,005 meter. F sama dengan M kali A, F sama dengan 0,05 dikali 9,8, F sama dengan 0,49 N. Maka, torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan fly wrap nyata dengan rumus T sama dengan F dikali R, T sama dengan 0,49 dikali 0,005, T sama dengan 0,00245 Nm. Dengan perhitungan seperti ini, maka harus dirancang sebuah alat yang mempunyai torsi sebesar 0,00245 Nm untuk dapat menggerakkan alat usir lalat tersebut. Daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor listrik pada fly wrap adalah T sama dengan 5252 dikali P dibagi dengan N. 0,00245 sama dengan 5252 dikali P dibagi 60. Maka P sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 5 horsepower. Motor listrik sebagai pilihan utama yang bisa diinovasikan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya dengan penciptaan alat usir lalat otomatis atau fly wrap. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka semakin rendah perputaran yang dihasilkan.
dan semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik semakin besar. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, untuk menciptakan sebuah alat fly wrap dibutuhkan torsi sebesar 0,00245 Nm dan daya sebesar 2,8 dikali 10 pangkat 5 HP agar alat tersebut dapat bergerak. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.